Pernahkah kamu sadar? Setiap malam kita memejamkan mata, lalu tertidur dengan perasaan aman. Padahal, tidak ada satupun jaminan bahwa kita akan bangun kembali. Dalam Islam, tidur bukan sekedar istirahat. Tidur adalah momen ketika ruh diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Ada yang malam itu bermimpi, ada yang merasa gelisah tanpa sebab, dan ada pula yang tidurnya menjadi akhir dari hidupnya. Namun anehnya, hal sedalam ini sering kita anggap sepele. Di video kali ini, kita akan membahas apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita saat tidur menurut Al-Quran dan penjelasan para ulama. Jangan kemana-mana, karena ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pengingat tentang hidup dan kematian. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya sarankan, silahkan menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur adalah kematian kecil. Jika tadi kita menyadari bahwa tidur bukan sekedar istirahat, maka sekarang kita perlu tahu satu fakta penting dalam Islam. Tidur disebut sebagai kematian kecil. Allah berfirman, Allah memegang nyawa manusia ketika matinya, dan memegang nyawa orang yang belum mati ketika tidurnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ayat ini mengungkap satu rahasia besar. Saat kita tidur, ruh kita benar-benar diambil oleh Allah. Ada ruh yang dikembalikan, dan ada ruh yang ditahan selamanya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa sebelum tidur, seolah kita sedang bersiap menghadapi kematian. Maka wajar jika tidur menjadi waktu yang sangat sensitif. Ada mimpi, ada bisikan, ada ketenangan, dan ada juga kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kemana ruh pergi saat kita tidur, dan mengapa mimpi bisa terasa begitu nyata. Jangan lewatkan, karena bagian ini sering disalahpahami, bahkan diselewengkan. Kemana ruh pergi saat kita tidur? Tadi kita sudah tahu bahwa saat tidur, ruh kita benar-benar diambil oleh Allah. Lalu muncul satu pertanyaan besar, kemana ruh itu pergi? Islam tidak mengajarkan bahwa ruh berkelana bebas tanpa aturan. Ruh tetap berada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Para ulama menjelaskan, ruh yang diambil saat tidur berada di alam yang Allah kehendaki, bukan di alam jin, bukan pula bebas masuk ke dunia gaib sesuka hati. Karena itu, mimpi dalam Islam dibagi menjadi 3 jenis. 1. Mimpi baik, datang dari Allah, biasanya menenangkan, jelas, dan membekas di hati. 2. Mimpi buruk dari syaitan, membuat takut, cemas, dan gelisah saat bangun. 3. Mimpi campuran dari pikiran sendiri, potongan ingatan, emosi, dan aktivitas harian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah, mimpi yang menyedihkan dari syaitan, dan mimpi dari apa yang dipikirkan seseorang. Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah sebabnya, tidak semua mimpi harus ditafsirkan, dan tidak semua mimpi punya makna gaib. Namun, ada kondisi tertentu di mana mimpi terasa sangat nyata, seakan kita benar-benar berpindah tempat. Berikutnya, kita akan membahas kapan mimpi bisa menjadi pesan, dan mengapa orang soleh sering mendapat mimpi yang jernih. Bagian ini sangat penting, karena banyak orang salah kaprah dan terjebak praktik berbahaya. Kapan mimpi bisa menjadi pesan? Bukan untuk semua orang. Tadi kita memahami bahwa mimpi ada yang dari Allah, ada yang dari setan, dan ada pula yang hanya bunga tidur. Lalu muncul pertanyaan sensitif.
Apakah mimpi bisa menjadi pesan? Jawabannya, bisa. Tetapi bukan untuk semua orang, dan bukan untuk semua urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi yang baik adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sering disalahpahami. Maksudnya bukan berarti orang yang bermimpi mendapat wahyu, dan bukan pula mimpi boleh dijadikan dasar hukum atau keyakinan baru. Para ulama menjelaskan, mimpi yang benar, ru'yah sholihah, biasanya diberikan kepada orang yang menjaga sholat, orang yang jujur lisannya, orang yang bersih hatinya, orang yang dekat dengan Allah. Dan mimpi itu hanya sebagai penguat, bukan penentu arah hidup. Jika mimpi mendorong kepada kebaikan, ambil sebagai motivasi. Jika mimpi menakutkan, berlindung kepada Allah dan abaikan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab mimpi. Mimpi baik boleh diceritakan kepada orang yang terpercaya. Mimpi buruk jangan diceritakan, ludah ringan ke kiri dan berdoa. Namun ada satu hal penting. Kenapa justru saat tidur gangguan juga sering terjadi? Berikutnya, kita akan membahas kondisi paling rawan saat tidur dan mengapa perlindungan sebelum tidur sangat krusial. Mengapa saat tidur kita lebih rentan? Jika mimpi bisa datang dari berbagai sumber, maka pertanyaan berikutnya adalah, kenapa gangguan sering terjadi justru saat kita tidur? Jawabannya sederhana, tapi sering dilupakan. Saat tidur, tubuh kita lemah, kesadaran kita menurun, kendali diri hampir hilang, dan yang paling penting, dzikir kita berhenti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian dengan 3 ikatan ketika ia tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Ikatan itu akan lepas satu persatu jika seseorang berzikir, berwudu, dan sholat. Jika tidak, ia bangun dalam keadaan malas dan berat. Ini menunjukkan bahwa tidur adalah momen terbuka antara manusia dan gangguan setan. Bukan karena setan lebih kuat, tetapi karena perlindungan kita melemah. Inilah sebabnya Islam sangat detail dalam adab sebelum tidur. Doa, dzikir, posisi tidur, bahkan kondisi hati. Karena tidur bukan hanya memejamkan mata, tapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas amalan perlindungan sebelum tidur yang sering diremehkan, padahal efeknya luar biasa. Perlindungan sebelum tidur yang sering diremehkan. Jika tidur adalah momen paling terbuka, maka Islam tidak membiarkannya tanpa perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan amalan sederhana, namun dampaknya sangat besar. Salah satunya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. Bukan hanya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membiasakan membaca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, lalu meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ini bukan ritual mistis, tapi perisai ruhani yang nyata. Sayangnya, banyak orang melewatkannya karena merasa, cuma sebentar, atau nanti saja. Padahal, satu malam tanpa perlindungan bisa membuat tidur tidak tenang, mimpi buruk berulang, dan bangun dengan perasaan berat tanpa sebab. Di segmen berikutnya, kita akan membahas kesalahan fatal sebelum tidur yang tanpa sadar membuka celah gangguan. Kesalahan kecil sebelum tidur yang membuka celah gangguan. Tadi, kita sudah tahu betapa kuatnya perlindungan sebelum tidur jika kita mengamalkannya. Namun sekarang pertanyaannya, kenapa masih banyak orang merasa tidurnya gelisah? Jawabannya, seringkali bukan karena kurang zikir, tapi karena ada kebiasaan kecil yang diabaikan. Di antaranya, tidur dalam keadaan marah, tidur tanpa berwudu, tidur sambil memutar konten yang melalaikan, tidur tanpa menyebut nama Allah sama sekali. Hati yang tidak tenang akan mempengaruhi alam batin saat tidur. Karena setan tidak perlu masuk lewat mimpi jika ia sudah lebih dulu masuk lewat hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, apabila salah seorang di antara kalian hendak tidur, hendaklah ia berwudu, sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wudu sebelum tidur bukan hanya membersihkan tubuh, tapi menenangkan ruh.
Maka jika ingin tidur yang ringan dan aman, jangan hanya fokus pada kasur dan lampu. Perhatikan juga kondisi hati. Berikutnya, kita akan membahas apa yang terjadi jika seseorang menjaga adab tidurnya dan perbedaan tidur orang beriman dan yang lalai. Perbedaan tidur orang yang menjaga diri dan yang lalai. Jika tadi kita bicara tentang adab sebelum tidur, maka sekarang mari kita lihat dampaknya. Tidur orang yang menjaga adab berbeda rasanya. Orang yang tidur dengan wudu, zikir, doa, hati yang lapang, biasanya bangun dengan perasaan tenang, ringan, dan lebih siap menghadapi hari. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ruhnya dijaga Allah. Sebaliknya, orang yang tidur dalam keadaan lalai, lupa zikir, penuh emosi, pikiran kotor dan gelisah, sering bangun dengan berat, malas, bahkan takut tanpa sebab. Padahal keduanya tidur di kasur yang sama, di jam yang sama. Yang membedakan bukan tempatnya, tapi keadaan batinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya." Hadis At-Tabarani. Malaikat mendoakan orang itu selama ia masih dalam keadaan suci. Bayangkan, saat tubuh kita terlelap, ada doa malaikat yang mengalir tanpa henti. Berikutnya, kita akan membahas rahasia posisi tidur dan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya secara spesifik. Posisi tidur yang menjaga alam batin. Jika adab dan zikir sudah dijaga, Islam bahkan mengatur bagaimana posisi tubuh kita saat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk tidur miring ke kanan, sambil meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau hendak berbaring, maka berbaringlah di sisi kananmu." Hadis Bukhari. Ini bukan sekedar kebiasaan fisik. Posisi ini melambangkan ketenangan, penyerahan diri, kesiapan ruh untuk kembali kepada Allah. Tidur terlentang tanpa zikir atau tengkurap yang tidak dianjurkan sering membuat tidur terasa tidak nyaman dan berat. Karena tidur bukan hanya soal tubuh, tapi sinkron antara jasad dan ruh. Ketika jasad mengikuti sunnah, ruh pun lebih tenang. Dan sekarang, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apa pesan besar yang Allah titipkan lewat tidur kita setiap malam? Setiap malam, Allah memberi kita satu pelajaran yang sering kita abaikan. Tidur adalah simulasi kematian. Ruh diambil, kesadaran hilang, dan kita tidak tahu apakah akan terbangun kembali atau tidak. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sebelum tidur. "Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati." Hadis Bukhari. Betapa dalam maknanya, tidur bukan hanya menutup hari, tapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jika malam ini adalah malam terakhir, maka zikir adalah bekal, wudu adalah cahaya, dan doa adalah perlindungan. Maka mulai malam ini, jangan remehkan tidurmu. Bukan karena takut gangguan, tapi karena ingin tenang dalam penjagaan Allah. Semoga setiap kita yang memejamkan mata malam ini bangun esok hari dengan ruh yang lebih bersih, hati yang lebih tenang, dan iman yang lebih kuat. Selamat beristirahat. Semoga Allah menjaga tidurmu dan ruhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.